teman-teman wartawan sekalian, serta para pemirsa. Kemampuan kita dalam melakukan pemeriksaan spesimen bagi mereka yang diambil sampelnya, memang pada awalnya itu sangat-sangat sedikit sekali. Sejak pemerintah menetapkan status kekarantinaan kesehatan, laboratorium yang boleh melakukan pemeriksaan hanya satu, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, yaitu Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Nah, setelah beberapa hari dimulainya pemeriksaan, ternyata sejumlah sampel dari daerah cukup banyak, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh satu laboratorium saja. Dan kami bersama dengan Menteri Kesehatan melapor kepada Bapak Presiden, kemudian diberikan pelonggaran untuk menambah sejumlah laboratorium, bertambah 3 kalau nggak salah waktu itu, yaitu Erlangga, Laboratorium Universitas Erlangga, kemudian Lembaga Eijkman, dan satu lagi laboratorium milik Universitas Indonesia. Namun bertambahnya waktu, bertambah juga pemeriksaan sampel yang dilakukan, sehingga kemampuan 4 laboratorium itu tidak bisa. Akhirnya Bapak Presiden memerintahkan memberikan pelonggaran kepada semua pihak yang bisa melakukan pemeriksaan spesimen. Nah, dari awal memang kita memiliki lab yang juga sangat terbatas, petugas lab yang juga sangat sedikit, kemudian beberapa lab yang kita miliki itu teknologinya masih menggunakan teknologi yang lama. Bahkan lab-lab tersebut ada juga yang memang diprioritaskan untuk pemeriksaan TBC. Namun berkat kerja keras dari semua komponen atas saran dari Bapak Presiden, tim dari Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan gugus tugas melakukan pengadaan reagen dan juga mesin PCR. Kemudian didistribusikan ke seluruh daerah. Secara bertahap, mulai nilainya atau jumlahnya puluhan, sampai dengan jumlahnya sekarang ini mencapai 374 lab. Kalau tidak salah, dalam beberapa hari terakhir, tambah 3 lagi atau 4 lagi Pak Tommy, jadi sekitar 377 laboratorium. Secara umum, sebenarnya jumlah lab ini sudah cukup memadai. Namun, jumlah petugas labnya yang memang masih terbatas. Kita juga melihat betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya petugas lab yang harus setiap saat melayani pemeriksaan spesimen. Dan mereka-mereka ini adalah salah satu di antara garda terdepan yang berjuang untuk melakukan pemeriksaan spesimen secepat mungkin. Karena masyarakat harus menunggu hasil lab tersebut, mereka itu negatif atau positif. Alhamdulillah Pak Tommy, sekarang ini rata-rata harian pemeriksaan spesimen kita telah berada pada angka di atas 40.000 spesimen per hari. Pernah mencapai lebih dari 50.000 spesimen per hari. Nah, WHO mensyaratkan setiap negara itu harus melakukan pemeriksaan idealnya satu warga negara untuk 1.000 orang penduduk dikali jumlah atau dibandingkan dengan jumlah penduduk secara menyeluruh per minggu. Nah, kalau Indonesia jumlah penduduknya 267 juta orang, berarti tiap minggu pemerintah Indonesia itu diharapkan bisa melakukan pemeriksaan sebanyak 267.000 orang. Nah, sementara kalau pemeriksaan spesimen harian rata-rata itu sudah melampaui 270.000 spesimen. Namun ada kalanya satu orang itu sampelnya lebih dari satu. Sehingga kemampuan kita rata-rata sekarang ini adalah sekitar 33.000 orang per hari. Artinya ini peningkatan yang luar biasa Pak Tommy. Pada awal kita melakukan pemeriksaan laboratorium itu, kemampuan kita mungkin ya hanya belasan persen saja dari standar yang ditetapkan oleh WHO.
dan sekarang sudah berada pada posisi 82,51%. Sebuah angka yang harus kita akui cukup membanggakan. Banyak pihak yang pesimis waktu itu bahwa kita tidak mampu atau mungkin kita kurang begitu serius melakukan pemeriksaan spesimen, melakukan testing. Ternyata sekarang sudah sangat bagus sekali. Nah, memang pada awalnya Bapak Presiden menargetkan hanya 10.000 spesimen per hari pada periode April sampai dengan Mei. Kemudian beliau meminta ditambah lagi menjadi 20.000, lantas meningkat lagi menjadi 30.000. Dan alhamdulillah target yang diberikan Presiden Jokowi telah kita lampaui hari ini. Demikian Pak Tommy. Jadi tidak benar ya yang mengatakan bahwa kita testing spesimen kita terendah di dunia ya Pak Doni? Menurut saya kurang tepat Pak Tommy. Ya, jadi kalimat itu mungkin mengambil data yang sudah lama. Jadi kalau data-data yang pertama memang benar, ya jumlah lab kita terbatas, pemeriksaan spesimen juga terbatas, petugas tracingnya juga sangat sedikit, ya. Nah, dengan kerjasama seluruh komponen, terutama dari Kementerian Kesehatan dan juga didukung oleh semua kementerian lembaga yang punya laboratorium, ya seperti Kemendikbud. Di perguruan tinggi ada lab-lab, kemudian juga Kementerian Agama, ada rumah sakit yang di bawah kendali Kementerian Agama. Kemudian ada lab miliknya BUMN, ada lab miliknya BPOM, ada lab miliknya Kementerian Pertanian, ada lab milik TNI dan Polri, ada lab milik swasta. Jadi cukup banyak kementerian lembaga yang memiliki laboratorium yang kita dorong semuanya untuk mendukung tugas pemeriksaan spesimen untuk COVID ini Pak Tommy. Baik.